Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama Ibu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Mengingat materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang permintaan dan penawaran. Sekarang, anak-anak, kita masuk ke proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, sebelum lebih detailnya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari keseimbangan pasar? Nah, keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah dan harga barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi nanti kurvanya akan berbentuk di titik yang sama. Jadi ketika permintaan dan penawaran dari produsen atau konsumen terjadi pada titik tingkat harga tertentu gitu. Nah, um, di sini Ibu sudah memberikan kurva keseimbangan pasarnya, anak-anak bisa lihat ya. Nah, dia seperti ini nih gambarnya. Jadi nanti kalau keluar pada ujian di UAS, anak-anak bisa tahu bahwa kurva keseimbangan pasar bentuknya nih adalah seperti X gitu. Jadi ini adalah kurva permintaan dan ini adalah kurva penawaran. Nah, anak-anak, Ibu jelaskan ya satu-satu. Di sini anak-anak bisa lihat P di sini adalah price atau harga. Oke? Nah, di sini Q adalah quantity. Nah, atau kuantitas gitu. Perlu anak-anak ingat bahwa PE dan QE adalah di sini sudah Ibu masukkan. Jadi P ini adalah tetap sama harganya PE di sini adalah harga, tapi PE di sini adalah PD sama dengan PS. Jadi nanti ketika harga yang diminta akan sama dengan harga yang ditawarkan. Jadi terbentuklah nanti dia jadi PE gitu. Nah, QE juga sama anak-anak. Jadi QE di sini itu adalah tetap namanya itu artinya kuantitas, tapi kuantitas di sini nanti akan sama kuantitas permintaan atau QD dan kuantitas penawaran atau QS. Jadi terbentuklah QE ini. Nah, nantinya di sini ternyata kalau misalnya kita sudah dapatkan bahwa PE dan QE, titik E di sini adalah equilibrium atau keseimbangan gitu. Jadi di sini adalah titik keseimbangan pasar. Namun anak-anak harus selalu ingat bahwa kita menyebut harga keseimbangan pasar hanya jika permintaan dan penawaran itu ada pada titik yang sama. Jadi nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih juga ya gitu. Karena nanti ketika nih harga misal harganya tuh ada yang di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah dan kemudian penawarannya pun akan menurun karena kan harganya tadi harga keseimbangannya kan di bawah ya harga pasar gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau harganya melebihi harga keseimbangan, maka nanti akan terjadi kelebihan penawaran dan tetapi konsumen enggan membeli karena mungkin kemahalan ya di atas rata-rata harga keseimbangan atau harga pasar atau jumlah permintaannya pun akan menurun gitu. Jadi, kita harus ingat bahwa di sini adalah titik keseimbangan pasarnya gitu ya. Nah, di sini adalah skemanya. Jadi nanti kalau dalam soal diberitahukan bahwa ada tabel seperti ini, anak-anak bisa tahu nih, oh ternyata keseimbangan pasarnya adalah ketika harga dan jumlah yang harganya 16.000 misal. Lalu jumlah yang diminta 160 dan jumlah yang ditawarkan juga 160. Jadi jumlah yang diminta dan yang ditawarkan ini sama. Jadi disitulah terjadi yang namanya titik keseimbangan pasar. Nah, anak-anak bisa lihat ya di sini. Nah, baik. Jadi Ibu lanjutkan. Di sini juga ada salah satu contoh soal keseimbangan pasar nih. Nah, kalau nanti keluar pada saat UAS, anak-anak tidak perlu khawatir gimana cara mengerjakannya. Jadi nanti Ibu akan jelasin nih. Oke. Jadi ada soal di mana dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan atau QD sama dengan 445 min 2P. Nah,
pada saat harga 3.000, penawaran barang ini 75 unit. Nah, ketika harganya naik menjadi 5.000, penawarannya menjadi 85 unit. Nah, pertanyaannya adalah besar harga P, keseimbangan adalah kalau anak-anak ditanya, kalau anak-anak dapat soal ini, anak-anak tidak perlu khawatir bagaimana cara mengerjakannya. Yang perlu anak-anak lakukan adalah pertama, anak-anak harus mengkualifikasikan dulu nih, kira-kira apa sih yang diketahui dari si soalnya. Karena di sini kan kita sudah mendapatkan bahwa ada P1, P2, Q1 dan Q2. Oke, jadi P1-nya di sini sudah Ibu masukkan. P1-nya kita bisa lihat harga awalnya itu pada saat harga 3.000, penawaran barang itu 75 unit. Jadi harga atau P1-nya 3.000 dan Q1-nya itu 75 unit. Nah, di sini dia menstatementkan lagi bahwa ketika harga naik, jadi ketika harga naik itu harga kedua. Jadi P2 5.000 dan penawarannya menjadi 85 unit atau 85. Q2-nya 85 gitu ya. Jadi kita sudah bisa dapatkan. Nah, kita nih harus mencari dulu anak-anak untuk pertama langkah pertama adalah dengan menggunakan rumus ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, karena kan tadi sudah kita kualifikasikan apa saja sih yang diketahui dari soal tersebut, anak-anak tinggal langsung masukin aja gitu. Jadi setelah rumusnya ini kita masukin P di sini adalah kita belum mendapatkan P-nya, jadi nggak apa-apa kita masukin aja dulu. Jadi P min 3, di sini 3 kenapa? Karena P1. P1-nya diketahui, di sini 3 gitu. Lalu di sini 5 dari P2 di sini. P2-nya dari mana? Diketahui di soal 5, jadi kita masukkan dan P1 di sini adalah 3 gitu ya. Jadi P min P1, P1-nya 3 per P2, P2-nya 5 dikurang P1 yaitu 3. Sama dengan Q, sama di sini Q-nya kan kita belum mengetahui ya. Jadi nggak apa-apa kita masukin aja Q min 75 ini dari Q1. Jadi dari kuantitas awalnya di soal diketahui 75 dan per 85 ini dari Q2 min 75 Q1-nya gitu kan. Nah, yang bisa dihitung di sini adalah yang bawahnya dulu anak-anak gitu. Jadi di sini P min 3 tetap, lalu yang di bawahnya bisa dihitung. Jadi 5 dikurang 3, 2 hasilnya, sama dengan Q min 75, 85 dikurang 75 hasilnya 10. Nah, kalau udah kayak gini, anak-anak udah bisa nih mengkali silang. Jadi kalau di sini ke sini, 10 dikali P, ya hasilnya 10P, gitu ya. Lalu 10 dikali 3 hasilnya 30. Oke, lanjut ya. 2 dikali Q, ya udah 2Q. Lalu 2 dikali 75, hasilnya 150. Karena ini semuanya angka yang bagus gitu ya. Jadi bisa kita bagi nih anak-anak sama angka 2. Jadi kita sederhanain lagi biar bisa mudah untuk menghitungnya gitu. Jadi kita bagi 2 semua nih, hasilnya ada di sini. Jadi udah dibagi. Anak-anak kalau mau make sure lagi boleh nanti dihitung pakai kalkulator apakah pembagiannya sudah benar. Nah, 2 dibagi 10 hasilnya 5. Jadi tetap kita bawa P-nya jadi 5P. Lalu 30 dibagi 2 hasilnya 15. Lalu 2Q dibagi 2 tetap berarti habis ya 2-nya. Jadi dia Q sendiri. Lalu 150 dibagi 2 hasilnya 75 gitu ya. Nah, anak-anak setelah kita sudah membagi, anak-anak bisa langsung nih ngeluarin si Q-nya gitu kan. Baik, jadi Q sendiri, Q sama dengan 5P, kita masukin 5P min 15. Nah, karena kan di sini yang keluar adalah 75. Jadi 75 pindah ruas gitu anak-anak. Jadi yang tadinya minus jadi plus gitu ya. Jadi plus 75 gitu ya. Jadi QS sama dengan 5P ditambah 60 gitu. Kita sudah dapat nih gitu kan untuk QS-nya gitu. Karena kan di sini kan anak-anak jangan lupa untuk keseimbangan pasar itu rumusnya adalah QD sama dengan QF gitu. Karena di sini yang diketahui hanya QD-nya, maka dari itu tadi Ibu mencari QS-nya gitu.
Nah, setelah anak-anak sudah menemukan QS-nya atau kuantitas dari si QS-nya gitu kan, jadi anak-anak bisa nih langsung memasukkan pada rumus yang kedua. Ingat bahwa harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS. Anak-anak bisa langsung masukin nih, QD-nya tadi di soal adalah 445 min 2P. Nah, lalu QS-nya tadi kita udah nemu ya, 5P ditambah 60 seperti di sini. Lalu setelah itu 445 dikurang 60 gitu kan. Dari mana? Kita pindah ruas. Jadi kita pindah ruas anak-anak. Jadi yang ini kan ada P-nya, yang ini ada P-nya. Kita samain gitu. Nah, ini kan bisa dihitung ya. Jadi kita pindah ruas. Jadi 445 dikurang, jangan lupa tadinya kan 60 ini adalah positif ya. Karena dia pindah ruas jadinya negatif. Jadi 445 min 60 sama dengan 5P tetap di sini, yang pindah ruas adalah min 2P gitu. Jadi dia positif gitu ya, pindah ruas ke sini jadi ditambah 2P. Nah, kita sudah bisa hitung anak-anak. Jadi 445 dikurang 60 hasilnya 385 dan 5P dikurang 2 ditambah 2P hasilnya 7P. Nah, karena kita tadi untuk pertanyaannya adalah besar harga keseimbangan pasar adalah berapa. Jadi P-nya berapa. Jadi kita keluarin si P-nya nih. Jadi P sama dengan 385 dibagi 7 hasilnya 55. Jadi harganya itu harga keseimbangannya adalah 55. Gitu ya anak-anak ya. Nanti kalau misalnya anak-anak masih belum ngerti, boleh dimaju mundurkan saja videonya ya. Baik, lanjut ya. Nah, setelah anak-anak sudah bisa mengetahui apa itu keseimbangan pasar, kita masuk kepada materi elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, elastisitas itu apa sih, Bu? Pengertian elastisitas di sini adalah elastisitas merupakan rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Mungkin anak-anak masih pada bingung ya elastisitas itu seperti apa, jadi Ibu langsung masuk aja deh. Nah, di sini anak-anak kita akan membahas dua elastisitas, yaitu ada yang permintaan, elastisitas harga permintaan, dan elastisitas harga penawaran, gitu ya. Dan di sini pun ada rumusnya anak-anak. Jadi di sini E sama dengan persen delta Q dibagi persen delta P, atau elastisitas sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soalnya. Jadi misalnya nih, pada harga 12.000 per lusin, jumlah pensil ditawarkan sejumlah 100 lusin. Nah, jadi harga 12.000 per lusin, jumlah pensilnya nih kita tawarin 100 lusin nih gitu kan. Nah, ketika harganya turun menjadi 10.000 per lusinnya, jumlah pensil yang ditawarkan pun berkurang jadi 90 lusin. Nah, kita tentuin nih elastisitas penawarannya gitu kan. Oke, jadi karena kita tadi cara pertama anak-anak kalau dapat soal seperti ini adalah anak-anak mesti tahu dulu apa sih yang diketahui dari soalnya gitu ya. Jadi Ibu harus wanti-wanti nih kepada anak-anak. Jadi anak-anak nggak perlu khawatir gimana caranya gitu kan. Anak-anak perlu tentuin aja dulu apa sih yang diketahui gitu dari soalnya. Nah, di sini ternyata pada soal yang diketahui adalah P. Jadi P-nya awalnya itu 12.000 ya. Lalu Q di sini ditawarkan 100 lusin. Nah, delta P di sini adalah delta P itu adalah harga kedua dikurang harga pertama gitu anak-anak. Jadi itu adalah selisih dari harga kedua dikurang harga pertama. Nah, anak-anak bisa lihat delta P di sini adalah ternyata 12.000 adalah harga pertamanya. Nah, lalu 10.000 harga keduanya. Jadi selisih dari harga pertama dan harga kedua adalah 2.000. Gitu ya. Lalu yang delta Q selisihnya dari yang tadinya ditawarkan pertama 100 lusin, terus harganya turun jadi ditawarkannya 90 lusin gitu. Jadi apa namanya 10 lusin untuk apa namanya delta Q-nya gitu. Nah, setelah kita sudah mengetahui nih yang diketahui oleh si soal ini apa saja, barulah kita masukkan ke
ke rumusnya. Anak-anak bisa lihat di sini. Elastisitas sama dengan P min Q dikali delta Q per delta P. Masukin aja anak-anak kalau kita udah tahu nih. Nah, di sini kan P-nya itu adalah awalnya 12.000 per Q-nya berapa? 100 ya, gitu. Q-nya 100. Nah, lalu delta Q-nya kita sudah hitung tadi 10. Nah, delta P-nya juga sudah kita hitung 2.000. Nah, setelah kita mengkalikan ternyata hasilnya seperti ini. Jadi 120.000 per 200.000 dibagi. Jadi 120.000 dibagi 200.000 hasilnya elastisitas penawarannya adalah 0,6. Jadi mudah banget ya anak-anak ya untuk menghitungnya. Nah, itu adalah contoh elastisitas, contoh soalnya. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata elastisitas tuh banyak loh modelnya. Nah, di sini ada elastisitas gitu kan. Nah, koefisien elastisitas itu pertama ada elastis. Nah, elastis itu apa sih? Elastis itu di sini ada permintaan dan penawaran. Anak-anak bisa lihat ya kurvanya. Anak-anak mesti perhatiin nih kurvanya gitu. Kalau kurva elastis permintaan, dia kurvanya itu cenderung landai gitu. Jadi cenderung landai, dia tuh dari kiri, mohon maaf, dari kiri atas ke kanan bawah, tapi landai gitu ya. Nah, kalau penawaran justru dia sama landai, tapi bedanya adalah dia dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Nah, di sini adalah jadi kalau elastis ketika elastis itu lebih besar daripada 1. Jadi misal harga sepatu naik sebesar 5%. Lalu permintaannya turun 10%, maka dapat dikualifikasikan menjadi elastis karena untuk perubahannya itu responsif terhadap perubahan harga. Kalau untuk elastis sendiri nih biasanya tuh adalah barang-barang mewah, TV, mobil, emas, dan lain-lain. Itu adalah contoh barang elastis. Nah, selanjutnya ada inelastis. Nah, anak-anak bisa lihat ya, inelastis di sini ada inelastis permintaan dan inelastis penawaran. Kalau yang tadi landai, kalau inelastis ini curam gitu. Kalau yang inelastis permintaan nih dia curam dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Kalau inelastis penawaran dia dari kiri bawah ke kanan atas gitu, curam. Nah, kalau ini elastisitasnya itu kurang dari 1 anak-anak gitu. Contohnya nih kalau untuk produk atau barang inelastis biasanya itu kebutuhan pokok. Karena biasanya masyarakat nih tetap butuh ya walaupun harganya naik. Jadi kalau harga naik, permintaannya turun, namun tidak akan drastis gitu. Karena meskipun harganya mahal, masyarakat tetap beli gitu karena butuh. Nah, lanjut ya. Selain elastis dan inelastis, ternyata ada juga elastis uniter. Nah, di sini kalau kurva elastis uniter, permintaan dia tidak landai dan tidak curam, jadi biasa aja gitu. Jadi kayak kurva permintaan pada umumnya. Nah, kalau penawaran juga sama, tidak landai dan tidak curam juga. Nah, elastis uniter ini anak-anak, dia itu E sama dengan 1 gitu. Nah, contohnya adalah ketika harga naik 5%, jumlah barang yang turun juga 5%. Contoh barang di elastis uniter nih misalnya adalah barang-barang elektronik gitu. Oke, selanjutnya adalah elastisitas sempurna. Anak-anak bisa lihat ya, tadi beda banget ya kurvanya gitu. Kalau elastisitas sempurna di sini, dia itu horizontal nih dari yang P. Jadi horizontal. Yang penawaran pun sama, dia horizontal juga. Nah, di sini E sama dengan sempurna gitu, tidak terbatas gitu ya. Nah, pada elastisitas sempurna yang berubah adalah Q, jumlah barangnya. Sedangkan P harganya itu tetap sama gitu. Jadi berapapun jumlah barang yang ditawarkan atau diminta, maka harganya tetap sama. Contoh barang dari elastisitas sempurna ini biasanya adalah bumbu dapur gitu. Jadi berapapun jumlah barang yang ditawar atau diminta sama konsumen, ya harganya pasti tetap sama gitu. Kayak garam, berapapun yang diminta ya pasti harganya juga kalau garam ya bumbu dapur tetap sama aja gitu kan. Nah, itu adalah elastisitas sempurna.
Nah, selanjutnya yang kelima terakhir adalah inelastis sempurna. Jadi kalau inelastis sempurna, kalau tadi kan horizontal, kalau ini vertikal, anak-anak. Jadi permintaan dan penawaran kurvanya itu vertikal. Kalau tadi, kalau elastisitas sempurna, berapapun jumlah barang yang ditawarkan atau diminta itu harganya tetap sama. Kalau ini, berapapun harga barang tersebut, permintaan atau penawarannya tetap dan tidak akan berubah gitu. Jadi sama dengan 0 di sini. Contohnya apa Bu? Barang pada inelastisitas sempurna gitu kan. Contohnya adalah tanah di perkotaan anak-anak. Jadi berapapun harganya permintaan dari tanah tersebut di perkotaan itu pasti akan terus bertambah walaupun jumlahnya terbatas gitu ya. Nah, itu adalah koefisien dari elastisitas. Nah, di sini terakhir ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Kita pertama, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan di sini ada pertama, ketersediaan barang substitusi, yang kedua, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, yang ketiga, jumlah barangnya, dan yang keempat, jangka waktunya gitu. Lalu, kalau faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan di sini ada 3, ada jenis produk, sifat biaya produksi, dan jangka waktunya. Oke. Nah, untuk materinya sampai sini dulu anak-anak untuk elastisitas. Untuk pertanyaan nanti boleh kalau yang ingin bertanya boleh langsung chat ibu atau di grup gitu. Dan untuk materinya sampai sini, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan gitu ya. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.